Baik, selamat datang para penonton di Research Paper Science 17. Pada kesempatan kali ini, saya, Vincenzo Marco Pujianto, bersama dengan Galen Oswald, Kanedanya, dan Ryan Alexander, akan mempresentasikan kepada penonton semua mengenai topik research paper kita, yaitu pemanfaatan eceng gondok dan apu-apu sebagai bahan dasar pembuatan biogas. Sekarang saya akan mempersilahkan untuk Kanedanya untuk menjelaskan bab 1, pendahuluan. Baik, terima kasih Marco. Sekarang saya akan mulai menjelaskan bab 1 penelitian kami yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah, dan rumusan masalah. Setelah masa pasca pandemi COVID-19, dapat dilihat jumlah eceng gondok dan apu-apu yang bertambah jumlah secara rapid dikarenakan kurangnya jumlah orang yang membersihkan pada masa pandemi. Hal ini menjadi masalah besar yang berdampak buruk bagi lingkungan dan bumi karena menyebabkan makhluk hidup dalam air terbunuh dan menyebabkan kedangkalan, mengganggu perahu, dan lain-lain. Nah, masalah-masalah yang muncul inilah yang menjadi latar belakang penelitian kami, karena kami sebagai peneliti ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian kami. Tujuan penelitian kami ada 3. Yang pertama adalah mengurangi gulma air yang mengganggu ekosistem perairan. Nah, ini kita pilih karena gulma air yang ada di rawa-rawa air akan menyebabkan kerusakan lingkungan karena mereka menghanggap sinar matahari untuk masuk. Kemudian tujuan kedua kami adalah untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dengan gulma air. Kami memilih untuk menghasilkan biogas karena dibuat dari hasil fermentasi eceng gondok dan apu-apu yang dicampur dengan feses hewan. Dan tujuan terakhir kami adalah untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dengan menggunakan biogas ini. Hal ini kami simpulkan karena biogas yang dihasilkan relatif lebih murah pada faktor ongkos dan harga, sehingga bisa kita jual dengan harga yang lebih murah, ataupun bisa kita donasikan secara gratis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai batasan-batasan masalah kita. Ada 2 batasan masalah yang muncul dan menghangat penelitian kami, yaitu yang pertama adalah hal ini terjadi karena pembuatan biogas sendiri membutuhkan waktu beberapa bulan agar hasil yang dapat menjadi hasil yang efektif. Namun waktu yang kita miliki untuk melakukan percobaan sendiri hanya 1 bulan, sehingga hasil gasnya itu lebih sedikit dan minimal. Kemudian masalah kedua adalah gas yang dibuat belum dapat diperjualbelikan karena hasil yang kita buat hanya sebatas percobaan untuk membuktikan bahwa percobaan ini memang benar bisa menghasilkan biogas yang bisa dipakai. Dan terakhir, saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah kami ada 4, yaitu gulma air mengurangi oksigen di air karena menghambat sinar matahari untuk masuk. Kemudian, gulma air menyebabkan kedangkalan yang merusak lingkungan. Pertumbuhan gulma air mengurangi jumlah air, dan gulma air mengganggu pelayaran perahu karena tanaman-tanaman tersebut bisa tersangkut di propeller kapal. Sekian penjelasan saya mengenai bab 1 penelitian kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ryan. Oke, terima kasih Kane. Sekarang, pertama saya akan menjelaskan teori relevan dari penelitian ini. Pertama, kita mengetahui bahwa untuk mengubah sebuah gulma air menjadi biogas, perlunya adanya fermentasi. Itu kenapa jika dilihat pada slide kita, teori relevan pertama kita ada perbandingan bahan. Perbandingan yang kita lakukan merupakan perbandingan antara feces kambing dan eceng gondok serta apu-apu dengan perbandingan 4:1. Perbandingan 2:1 untuk air dibanding kotoran kambing. Kita juga melihat berikutnya teori relevan kedua kita adalah reaksi kimia. Dalam proses fermentasi, saat kita mau mengubah perbandingan air, eceng gondok, starter gula merah, maka untuk mengubahnya kita memerlukan sebuah reaksi kimia. Ya, reaksi yang kita temukan ada 3 tahap, yaitu reaksi hidrolisa, reaksi asidogenik, dan reaksi metanogenik. Pada reaksi metanogenik ini, maka nanti ini di mana tahap akan ada pembentukan gas metananya untuk dimanfaatkan menjadi biogas. Terus kita juga melihat
teori ketiga kita, yaitu kandungan pada eceng gondok sama apu-apu ini. Kita dapat melihat bahwa kandungan dalam eceng gondok itu mengandung zat-zat seperti humat, kalsium, asam sianida, diterpenoid, alkaloid, dan kaya kalsium. Hal ini dapat membuat fermentasinya dapat menjadi biogas. Sekarang saya akan menjelaskan penelitian relevannya. Ya, di sini kita dapat lihat penelitian relevan yang kita gunakan dalam proses pembuat penelitian ini. Pertama, kita ada dari Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, di mana kandungan-kandungan yang ada di eceng gondok dan juga kegunaannya. Ya, di sini kita dapat tahu ini di mana kita melakukan research kita, sumber kita dalam mengetahui bahwa ini betul-betul bisa possible. Kita bisa mengubah sebuah eceng gondok dan apu-apu menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti biogas. Artikel kedua yang kita melihat adalah artikel mengenai guma air. Di sini kita lebih kayak deskripsi umum tentang guma air, kayak apu-apu sama eceng gondok. Kayak dampak negatifnya, masa-masa yang ditimbulkan dari guma air, eceng gondok, dan apu-apu, yang seperti kedangkalan dan lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini kita memiliki dua hipotesis. Hipotesis pertama kita adalah eceng gondok dan apu-apu dapat dijadikan biogas melalui proses fermentasi. Ya, hipotesis kedua kita adalah biogas yang kita hasilkan dari proses fermentasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memasak. Jadi kayak mengeluarkan kayak api gitu agar kita bisa memasak makanan misalnya. Sekarang akan dilanjutkan lagi, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kita gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan yang pertama adalah empiris. Empiris merupakan metode penelitian yang harus dirasain oleh indera-indera manusia untuk dapat dibuktikannya. Jadi kita harus membuat proyeknya secara real gitu dan kita bisa memahami dengan indera-indera kita. Kedua adalah pengamatan dan pencatatan. Kita akan membuat sebuah sampel penelitian kita secara real agar kita bisa mengamati. Terus nanti kita mencatat dalam jangka waktu, misalnya setiap minggu sekali kita catat apa yang telah berubah. Kita juga menggunakan metode penelitian rasional, di mana harus terjangkau oleh manusia. Jadi kayak bersifat terjangkau, bisa terpercaya oleh apa yang kita ketahui sebagai hukum sains dan lain-lain. Kan juga ada pendekatan kuantitatif. Itu pendekatan yang dilakukan dengan adanya hitungan dan sistematis, yaitu pendekatan penelitian dengan secara berurutan. Sekarang saya akan menjelaskan sampel yang kita gunakan. Sampel yang kita gunakan pada saat ini adalah sebuah sampel buatan kita sendiri, yaitu dilihat pada bagian bannya itu di bawah itu merupakan tersambung dengan galon utamanya, di mana galon utamanya akan menghasilkan melakukan biogasnya karena fermentasinya, dan ada selang-selang yang menghubungkan antara galon sama juga bannya. Dan satu selang lagi akan berhubungan dengan kompresator untuk melepaskannya gasnya dengan sedikit. Untuk bannya itu bertugas untuk mengecek ada berapa jumlah gas yang ada di dalam galon tersebut. Itu aja untuk saya. Sekarang saya akan melanjutkan kepada Galen. Ya, baik. Terima kasih Ryan. Penonton semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian hasil. Nah, ini adalah foto dari laporan awal kami. Ini foto diambil pada minggu pertama, yaitu pada tanggal 24 Desember 2022. Dapat dilihat pada galon tersebut terdapat campuran dari eceng gondok, apu-apu, dan juga kotoran kambing. Pada ban itu belum ada gas sehingga masih kempes. Ini adalah laporan pada akhir dari percobaan kami ini yang diambil pada 31 Januari 2023. Pada minggu ke-6 dan terakhir ini ada beberapa perubahan yang sangat terlihat. Salah satunya adalah bahwa gumpalan-gumpalan gulma air itu dan fase kambing mulai memisah dari air sehingga mengendap di bawah galon. Dapat terlihat juga pada foto tersebut bahwa ban tersebut terpenuhi oleh gas. Berikut ini adalah video dari percobaan
kami menggunakan kompor. Pada video ini kami akan mencoba untuk menyalakan sebuah kompor menggunakan biogas yang telah kami hasilkan. Nah, dapat dilihat bahwa galon tersebut telah kami hubungkan kepada kompor. Nah, sekarang kami akan menyalakannya menggunakan api. Dapat terlihat bahwa kompor tersebut menyala walaupun masih kecil apinya. Api tersebut pun juga tidak dapat bertahan lama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Nah, dari penelitian kami ini kami dapat membuktikan bahwa teori-teori yang kami pakai seperti perbandingan bahan, yaitu 2:1 air banding feses kambing, dan juga 4:1 feses kambing banding gulma air. Reaksi kimia 3 tahap, yaitu hidrolisa, atau juga disebut sebagai reaksi tahap larutan, reaksi asidogenik, atau juga disebut sebagai tahap pengasaman, dan juga reaksi metanogenik, atau tahap pembentukan gas metana, dan juga kandungan yang ada pada gulma air tersebut sangat berguna pada penelitian kami ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marco. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari presentasi kami. Untuk kesimpulan, di seluruh research paper kami telah mendapatkan 4 kesimpulan, yaitu yang pertama, kesimpulan pertama, eceng gondok dan apu-apu dapat dimanfaatkan menjadi biogas. Dan kita menggunakan eceng gondok dan apu-apu sebagai cairannya, lalu kita mencampurkan dengan feses beserta air, dan juga kita menggunakan gula merah sebagai aktivatornya. Lalu untuk kesimpulan kedua, waktu yang dibutuhkan pada fermentasi 6-8 minggu. Relatif cepat untuk 6-8 minggu, dan bisa juga agak kita lamakan agar hasil gasnya lebih banyak, mungkin 3 bulanan, 4 bulanan, dan lain-lain. Lalu kesimpulan ketiga, seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Galen, perbandingan yang tepat yang kita gunakan yaitu 2:1 air banding feses kambing dan 4:1 feses kambing banding gulma air. Lalu untuk kesimpulan keempat, secara keseluruhan proses pembuatan biogas ini sebenarnya tidak sulit, namun memerlukan waktu yang sangat amat banyak untuk mendapatkan hasilnya. Pemanfaatan gulma air sebaiknya semakin banyak digunakan karena berdampak baik bagi lingkungan sekitar kita, sesuai dengan UAP keempat yang berbunyi caring for our common home, dan dapat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dunia kita bersama. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai saran. Untuk saran, kita memiliki 4 saran untuk penelitian selanjutnya. Saran pertama, yaitu memulai percobaan lebih awal atau lebih dari 7 minggu. Disarankan mungkin percobaan lebih awal dan akhir-akhirnya mungkin 3 bulanan ataupun 4 bulanan saat mendapatkan hasil akhir. Lalu kita menggunakan alat-alat yang berbeda untuk memberikan hasil yang berbeda. Jadi tidak hanya menggunakan kompor untuk menampilkan api, bisa saja menggunakan langsung korek api, ataupun tidak menggunakan galon, bisa saja menggunakan botol saja untuk skala kecil. Lalu menggantikan feses kambing dengan feses sapi. Ini disarankan dikarenakan feses sapi cenderung memiliki gas metana yang lebih banyak dari feses kambing, sehingga dapat mempermudah fermentasi. Lalu yang terakhir, mencoba menggunakan gulma air yang berbeda. Mungkin kita dapat menggunakan gulma air yang berbeda seperti Eichhornia crassipes ataupun spesies Molesta, Natanz, Stratiotes, dan Renata. Itu saja dari research paper kelas 95 dari Sains 17. Jikalau ada pertanyaan, silahkan boleh didiskusikan di chat diskusi. Sekali lagi terima kasih, salam sehat dan ad maiorem Dei Gloriam.